Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas telah menjadi isu penting dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Salah satunya adalah diskriminasi. Melihat kondisi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Suatu regulasi khusus yang mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Teman-teman penyandang disabilitas ini ingin ketemu saya. Saya sebagai Ketua Bapemperda, teman-teman berharap agar teman-teman penyandang disabilitas ini mendapatkan payung hukum yang bentuknya yaitu tadi Perda, peraturan daerah. Karena memang ada sebagian yang berperspektif itu belum pada perspektif disabilitas ya. Jadi masih disabilitas ini masuk dalam PUG, pengaruh utamaan gender. Kami akhirnya mendorong untuk adanya raperda disabilitas itu melalui kabupaten. Tidak langsung di dalam kehidupan kita. Salah satunya SK ini. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka Kiat melalui program Gesit dan Pertuni PDK Pro Gerkatin mendorong pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk membuat kebijakan dalam memberikan layanan inklusif dan setara bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Alhamdulillah, melalui proses panjang, rapat dan sebagainya, hasil dari kesepakatan yang tertuang bisa menjadi acuan dalam rangka penyusunan SK unit disabilitas bidang ketenagakerjaan. Saya juga akan bersyukur SK tersebut pada tanggal 28 November sudah ditandatangani oleh Bupati Probolinggo. Surat keputusan Bupati Probolinggo nomor 100.3.2/426.32/2023 yang mengatur secara jelas tugas, fungsi, dan mekanisme kerja unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo telah diresmikan. Kami sangat mendukung inisiatif dari Pertuni, PDK Pro dan Gerkatin bersama dengan pemerintah daerah di Probolinggo dan juga dengan legislatif di Probolinggo, dan ini menunjukkan suatu komitmen bersama yang luar biasa dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Gayung bersambut, DPRD Kabupaten Probolinggo turut mengusulkan sebuah rencana peraturan daerah atau Raperda inisiatif tentang disabilitas. Usulan ini dilandasi oleh kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih jelas, komprehensif, dan responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas di daerah. Bersama Kiat melalui program Gesit dan kelompok disabilitas Kabupaten Probolinggo serta pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo bergerak bersama mewujudkan peraturan daerah, penghormatan, perlindungan, dan penggunaan hak disabilitas.
upaya kita untuk bagaimana kaum disabilitas di Kabupaten Probolinggo ini bisa hidup layak sama dengan saudara-saudara kita yang normal. Selain peraturan daerah penghormatan perlindungan dan penggunaan hak disabilitas yang masih dalam proses menuju akhir, kelompok disabilitas Kabupaten Probolinggo juga mendorong terbitnya peraturan desa inklusif. Peraturan desa tentang penyelenggaraan desa inklusif merupakan regulasi yang didorong untuk melibatkan siapapun warga di desa, termasuk di dalamnya disabilitas. Desa yang kami dorong untuk penyelenggaraan perdes inklusi ini adalah Desa Alasapi. Kenapa Alasapi? Karena Desa Alasapi menjadi salah satu desa yang sudah memberikan aksesibilitas bagi warganya, mulai dari aksesibilitas yang sederhana. Dan rencananya pada tanggal 29 Oktober, Kedubes Australia yang akan diwakili oleh Konsulat Jenderal beserta rombongan akan hadir ke desa kami untuk mengesahkan perdes desa inklusif kami. Welcome to Alasapi, Mister. I hope you like Alasapi. Alasapi is small village, but full of peace. Tim Kiat menyampaikan kepada saya bahwa selama pelaksanaan GESIT sejak tahun 2022, Kabupaten Probolinggo memperlihatkan perubahan kebijakan yang sangat signifikan, termasuk mengesahkan 3 peraturan daerah tentang infrastruktur yang inklusif, yaitu peraturan Bupati tentang pengurus utamaan gender, instruksi Bupati tentang pembentukan unit layanan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja, dan juga peraturan Bupati tentang desa inklusif. Itu hasil yang luar biasa. Dengan kepedulian, dengan hadirnya termasuk kerjasama dari Australia untuk Indonesia, Bapak Konjen ini dengan timnya begitu kuat mendorong kita, maka Kabupaten Probolinggo luar biasa. Sudah banyak yang sudah kita lakukan. Ya, saya kadang-kadang berpikir, kok yang peduli wong Australia yo, ya, kita kurang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Komjen, karena kepeduliannya membuat kita termotivasi untuk terus. Ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan meninjau Pondok Bersalin Desa, dan juga kantor pemerintah desa yang sudah aksesibel dan ramah bagi para disabilitas. Selamat sukses selalu. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Dan tindak lanjut dari terbitnya Perdes inklusif, maka selanjutnya diadakan pelatihan pembuatan DED dan penyusunan RAB. Dunia usaha juga sangat membutuhkan mereka untuk bisa meningkatkan kompetensinya terkait dengan pelajaran AutoCAD ataupun membuat RAB. Melalui pelatihan ini harapannya mereka mampu bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo ini. Jadi keberhasilan dari teman-teman yang mengikuti ini bisa setidaknya mereka direkrut di satu perusahaan atau apa ya yang terkait dengan DID ini. Halo
dengan setia 92,3 Bromo FM bersama Veronica di pagi hari ini ya, yang akan menemani kalian semua spesial dalam gelaran Bromo Pagi hari ini, yaitu podcast dengan tema implementasi peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan atau ULDK, bagian dari upaya mendorong tersedianya pada disabilitas. Mungkin ada teman dari Dr. Mia untuk memberikan semangat. Jadi saya harap bukan mereka harus tetap semangat untuk dirinya sendiri ya, tetapi harus terus memberikan inspirasi untuk kita semua. Sejatinya kita, insya Allah pemerintah, sektor swasta dan kolaborasi dengan sahabat-sahabat disabilitas ini, sejatinya kita mempersiapkan untuk menuju Indonesia Emas. Artinya dengan memberikan ruang gerak untuk sahabat-sahabat disabilitas, kita melakukan akselerasi atau percepatan untuk pembangunan masyarakat menuju Indonesia. Saya sih sama-sama kuat ya, cuman dari kayak dinamisan objeknya itu lebih kuat di harmoni menurut saya. Harmoni kebersamaan para penyintas disabilitas, harmoni, jadi di gambar itu terwakili semua harmoni, selaras harmoni semua ya. Penyintas itu misalkan daksa kaki misalkan gitu, terus dia pakai kaki pasangan, nah, dia tidak masuk penyintas, masih disabilitas. Oke. Kan juara 1 2 ini. 23. Iya, 98 ini 2 disabel 1753, yang satu tadi itu. Pilihannya buan. Selamat bagi para juara yang sudah sukses memenangkan kompetisi lomba poster ini. Pengiriman karyanya luar biasa, tidak hanya sedikit, tapi jumlahnya 200 lebih, diikuti oleh non-difabel dan difabel, bahkan ada yang masuk nomini dan juaranya mungkin ya, yang difabel. Bagi yang menang semangat, yang belum terus berkarya, jangan kendor, karena difabel tanpa batas.